Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Argia Balapari. Nah, dalam video simulasi ini saya akan mensimulasikan sebuah rangkaian elektrohidrolik. Ya, yang belum tahu, elektrohidrolik itu adalah suatu cara pengoperasian hidrolik menggunakan rangkaian elektrik, di mana hidrolik ini sebagai media kerjanya, sedangkan elektronik ini sebagai media kontrolnya. Jadi dalam hidrolik ini kita gunakan yang namanya kita menggunakan fluida atau zat cair sebagai media kerjanya. Nah, di sini ada kasus yang kita buatkan. Jadi kasusnya seperti ini. Jadi sebuah pintu air akan diotomasi sehingga pintu air yang jaraknya 500 meter dari tempat kontrol dapat dibuka ataupun ditutup dengan menggunakan tombol yang ada pada ruang kontrol tersebut. Jadi kita akan buat sistemnya itu sedemikian rupa sehingga kita bisa mengontrol nanti buka tutupnya. Jadi kita bisa mengontrol setengah tutup atau maksimal tutup maksimal ataupun terbuka dalam keadaan maksimal. Nah, karena di sini kita akan menggunakan pintu air yang tentu pastinya berat, maka disinilah fungsinya sistem hidrolik, di mana sistem hidrolik ini kelebihannya yang paling menonjol adalah dia gaya yang dihasilkan itu cukup besar ya. Nah, di sini kita gunakan elektrik atau media kontrolnya elektrik karena jaraknya itu cukup jauh, sejauh 500 meter. Nah, langsung saja kita masuk ke fluid sim hidroliknya. Nah, di sini saya sudah siapkan komponen-komponen yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah siapkan. Jadi langsung saja. Yang pertama kita gunakan double acting. Karena di sini kita akan atur buka tutupnya, jadi kita gunakan double acting. Kemudian kita gunakan 4/3 solenoid valve. Jadi bentuknya seperti ini, 4/3 solenoid valve dengan spring retron di kedua sisinya dan juga valve solenoid. Kemudian ada pump unit. Jadi di sini sudah include semuanya ya. Jadi di sini ada pumpnya atau pompanya, di sini ada motor penggeraknya, kemudian di sini ada manometer dan juga di sini ada pressure relief valve. Nah, langsung saja saya akan hubungkan terlebih dahulu. Jadi cukup gampang menghubungkannya seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ke rangkaian. Jadi ini adalah rangkaian kerjanya sekarang. Jadi kita lanjut ke rangkaian kontrolnya atau rangkaian elektriknya. Jadi ini adalah alat-alatnya. Jadi saya akan rangkai terlebih dahulu. Oke, seperti ini untuk rangkaian kontrolnya atau rangkaian elektriknya. Jadi di sini kita gunakan untuk stopnya, kita gunakan push button NC, sedangkan untuk bukanya, tombol buka dan tombol tutupnya kita gunakan push button NO. Di sini kita gunakan relay bantu ya. Nah, di sini saya langsung berikan nama, kita beri nama K1. Nah, untuk relay 2-nya kita beri nama K2. Nah, di sini untuk kontak bantu relaynya kita beri nama K1. Di sini kita beri nama K2. Jadi fungsinya di sini ada ini dan ini sebagai latching ya atau pengunci untuk rangkaian kita. Jadi untuk K1 ini relay untuk membuka pintu, sedangkan untuk K2 adalah relay untuk membuka pintu tutup. Nah, di sini kita beri nama K1 dan di sini kita beri nama K2.
Nah, untuk valve solenoidnya kita beri saja nama Y1, sedangkan yang kedua kita beri nama Y2. Nah, untuk valve solenoidnya ini kita sesuaikan dengan yang ada di katup kita. Yang ini kita beri nama Y1, sedangkan yang di sebelah kanan kita beri nama Y2. Oke, seperti ini cukup sederhana untuk rangkaiannya. Jadi sudah jadi seperti ini bentuknya. Jadi kita bisa langsung saja kita simulasikan. Di sini saya rubah dulu simulasinya, atau waktu simulasinya kita gunakan 1:5 supaya kita bisa melihat nanti kerjanya dengan lebih detail ya. Oke, mungkin ya kita langsung saja simulasikan. Saya run atau saya start. Oh ya, di sini TS-nya kita berikan terminal ya, kita shut up connection saja. Kita shut up ya. Kita langsung. Oke. Jadi di sini yang bagian ini ya. Jadi bagian ini adalah tangkinya. Dan ini adalah pressure relief value. Kemudian ini yang tulisan 6 adalah manometernya. Yang ini adalah pompa dan ini adalah motor penggeraknya. Nah, kita lihat sendiri di sini sudah ada cairan, kita sebut saja oli ya. Dia sudah mengalir. Nah, untuk membuatnya dia terbuka, kita tekan tombol buka. Nah, dia akan mengalirkan masuk dan pistonnya ini akan bergerak maju dan dia akan membuka pintu dari pintu air tersebut. Nah, di sini dia akan tertahan. Nah, apabila tertahan, dia tertahan di sini, otomatis nanti tekanan dalam sistem ini akan menjadi besar. Nah, untuk mencegah nanti sistem ini rusak atau misalnya ada kebocoran atau meledak untuk komponennya, makanya di sini ada kita gunakan namanya pressure relief value. Jadi saat tekanannya sudah penuh atau maksimal, oli yang atau cair yang mengalir dari pompa ini akan dialirkan menuju pressure relief value, dan dari pressure relief value ini akan mengalirkan kembali ke dalam tangki ya. Nih, jadi di sini ada siklus ya. Siklus, saya coba ulang. Nah, awalnya di sini, di sini tidak terhubung ya, tanda panahnya tidak terhubung. Nanti saat dia sampai di sini akan terhubung. Nah, dia terhubung. Nah, kemudian kita coba untuk menutupnya. Untuk menutupnya kita tekan dulu tombol stop. Nah, kita tekan tombol stop. Nanti katupnya ini akan kembali ke tengah. Dia akan kembali ke tengah dan kita tinggal tekan tombol tutup. Kita tekan. Nah, dia akan kembali. Nah, seperti itu. Nah, kita stop lagi. Nah, oke. Jadi seperti itu untuk cara membuka dan menutup pintu air menggunakan sistem hidrolik dan dikontrol menggunakan sistem elektrik. Nah, kita buka setengah ya. Untuk pintunya kita buka setengah. Kita tekan tombol buka dan kita langsung tekan tombol stop. Nah, dia langsung berada di tengah-tengah ya. Dia di sini tidak terus ataupun kembali karena di sini katupnya ini kembali ke posisi di tengah, di mana di posisi tengah ini minyaknya ini atau cairnya ini tidak dapat bergerak. Jadi cairnya tidak dapat masuk dan cairnya juga tidak dapat keluar sehingga dia tertahan. Nah, untuk membuatnya terbuka lagi, kita langsung tekan saja seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk tertutup setengah. Kita tinggal tekan tombol tutup dan kita tekan tombol stop. Nah, dia akan otomatis berada di tengah-tengah ya, seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk simulasi dari pintu otomatis ya. Pintu air otomatis menggunakan sistem hidrolik yang dikontrol secara elektrik. Jadi sekian untuk simulasi dari saya. Apabila ada penjelasan yang
kurang baik atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.